Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita belajar ilmu-ilmu sosial. Materi kita kali ini adalah IPS kelas 7, yaitu alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa. Setiap makhluk hidup terutama manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan tersebut menuntut agar manusia bisa berusaha untuk memenuhinya, baik berupa barang maupun jasa. Barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut disebut juga sebagai alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan adalah barang atau jasa pemuas kebutuhan manusia. Misalnya, bagi seseorang yang merasa haus, maka segelas minuman merupakan alat pemenuhan kebutuhan. Selain itu, jika seseorang tidur di malam hari dan merasa kedinginan, maka alat pemenuhan kebutuhannya dapat berupa selimut yang tebal, sehingga bisa menghangatkan tubuhnya. Ada berbagai macam alat pemenuh kebutuhan dalam ekonomi, diantaranya berdasarkan wujudnya, berdasarkan kelangkaan, berdasarkan hubungan dengan benda lain, berdasarkan sifatnya, berdasarkan tujuan penggunaan, berdasarkan tingkat pemakaian, dan berdasarkan proses pembuatannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan. 1. Barang bebas, merupakan barang yang sudah tersedia di alam. Manusia bisa mendapatkannya secara gratis. Barang bebas disebut juga barang non-ekonomis karena untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Meskipun gratis, manfaatnya sangat penting bagi kehidupan. Misalnya sinar matahari, udara, air hujan, atau pupuk alami. 2. Barang ilit, merupakan barang yang ada di sekitar yang berpotensi merugikan apabila dalam jumlah yang berlebihan. Misalnya, air hujan yang datang terus-menerus akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, api yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai bencana kebakaran. 3. Barang ekonomis, merupakan barang yang tersedia dalam jumlah tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan, sehingga memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Barang ini memiliki ciri berguna bagi kebutuhan hidup manusia, berjumlah terbatas, dan dapat ditukarkan dengan barang lain. Misalnya, barang kebutuhan hidup sehari-hari yang memerlukan biaya serta tenaga untuk memperolehnya. B. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan benda lain. 1. Barang substitusi, merupakan barang yang penggunaannya dapat menggantikan barang. Misalnya, sagu dan ketela dapat menggantikan beras saat sediaan beras langka. 2. Barang komplementer, merupakan barang yang berfungsi jika dilengkapi dengan barang lain. Barang komplementer disebut juga barang pelengkap. Barang tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan bersama barang yang lain, misalnya api dan kompor, televisi dan arus listrik, nasi dan lauk pauknya, buku dan pulpen, mobil dan bahan bakar. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaan. 1. Barang konsumsi, merupakan barang yang dapat langsung memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang ini disebut juga barang siap pakai, misalnya sembako, perangkat audiovisual, buku dan alat tulis, alat komunikasi, serta peralatan kantor. 2. Barang produksi, merupakan barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Barang produksi disebut juga barang modal, misalnya kapas untuk menghasilkan benang, gandum untuk menghasilkan kue, pupel untuk menghasilkan kertas, lateks untuk menghasilkan ban mobil. D. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. 1. Barang mentah, atau biasa disebut bahan baku, merupakan bahan dasar yang harus diolah untuk menjadi barang produksi. Misalnya, barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan panenan perkebunan. 2. Barang setengah jadi, adalah barang hasil olahan yang masih harus mengalami proses lebih lanjut untuk menjadi barang konsumsi. Misalnya, benang, kain, terigu, suku cadang kendaraan, dan beras giling. 3. Barang jadi, adalah barang hasil akhir dari proses produksi dan siap untuk dikonsumsi. Contohnya pakaian batik, tas ransel, skuter, jam dinding, dan ponsel pintar. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tingkat pemakaian.
1. Barang tahan lama, merupakan barang yang dapat dipergunakan berulang kali. Misalnya, pakaian, sepatu, perhiasan, kendaraan, atau peralatan masak. 2. Barang habis pakai, merupakan barang yang hanya dapat dipergunakan satu kali atau tidak lagi bernilai setelah beberapa lama dipakai. Misalnya, sabun mandi, parfum, baterai, dan makanan. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita kali ini. Tetap semangat belajar.